Evakuasi kakek jatuh ke tandon di Surabaya berlangsung dramatis. Wakil Gubernur Jawa Timur minta Sonhorek taati fatwa MUI. Ole Romeni absen FIFA Matchday di Surabaya. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali dengan berita dari Surabaya. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengevakuasi kakek yang pingsan setelah terjatuh ke dalam tandon air sedalam 2 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena pintu tandon air yang ditanam di bawah tanah berukuran kecil. Oke, Mas Yud. Kuswianto, 67 tahun, warga Jalan Tanah Merah, Kenjeran, Surabaya tak sadarkan diri setelah terjatuh ke dalam tandon air di rumahnya. Bantuan datang dari petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya. Evakuasi berjalan dramatis karena membutuhkan peralatan lengkap dan tanduk. Selain itu, evakuasi terkendala pintu tandon yang ditanam di bawah tanah berukuran sempit. Setelah menggunakan teknik vertical rescue, korban berhasil dikeluarkan dari dalam tandon sedalam 2 meter. Korban sendiri terjatuh ke dalam tandon karena terpleset saat akan membersihkan tandon. Proses evakuasi berlangsung hampir 1 jam dan korban yang mengalami luka di bagian kepala langsung dibawa rumah sakit untuk mendapat perawatan. Untuk mengevakuasi beliau keluar perlu teknik khusus ya, sehingga memang hanya rescue untuk yang di Surabaya yang punya alat, yang punya skill, sehingga kita langsung meluncur ke lokasi, kemudian kita lakukan evakuasi dengan vertical rescue ya, kita pakai tandu sketcher ya, kita pastikan dulu dari dokter setempat ya, ada tetangganya profesinya sebagai dokter, memastikan bahwa beliau sudah sadar, sudah aman untuk dilakukan evakuasi. Sorotan kami selanjutnya, Polres Lumajang menerima beberapa pengajuan izin kegiatan Sonhorek pada bulan Juli 2025 ini. Pengajuan izin ini, penggunaan Sonhorek ini dilaksanakan pada akhir bulan Juli, Agustus, dan September untuk karnaval. Meskipun ada fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, namun minat masyarakat menggunakan Sonhorek untuk kegiatan karnaval di Lumajang cukup tinggi. Polres setempat mengaku sudah menerima sejumlah pengajuan izin Sonhorek. Namun polisi tak merinci secara detail. Polisi memberikan izin penggunaan Sonhorek bagi panitia yang memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu sesuai batasan desibel suara, kegiatan tak sampai dini hari, tak mengganggu keamanan, tak merusak moral, dan tak berpotensi menimbulkan kemaksiatan sesuai fatwa MUI. Beberapa pengajuan untuk izin melaksanakan Sonhorek itu muncul. Namun dari Polres Lumajang tetap melakukan penelitian terhadap rencana kegiatannya, berdampak seperti apa. Nah, apabila memang berdampaknya cukup besar, impact-nya dari segi aspek lokasi, jarak pelaksanaan, kemudian pergerakannya itu menimbulkan kerusakan, kita akan lakukan peneguran dan izin tidak kita berikan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meminta agar para pengusaha Sonhorek mematuhi fatwa haram MUI. Salah satu alasannya agar tidak mengganggu ketertiban umum. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak merespon fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur yang resmi mengharamkan Sonhorek. Menurutnya, MUI telah menghadirkan Dr. THT untuk mengkaji ambang batas suara yang aman bagi telinga sebelum mengeluarkan fatwa. Sehingga para pengusaha Sonhorek diimbau agar mengikuti fatwa ulama dan aturan pemerintah. Dengan harapan
agar tidak mengganggu ketertiban umum dan kegiatan keagamaan. Selain itu, menurut Emil ada sejumlah dampak negatif yang berpotensi timbul di masyarakat dari aktivitas Son Horeg. Sekarang patokannya adalah yang menjadi keresahan masyarakat tidak dibolehkan. Yaitu tadi. Itu karena aturan dari fatwa MUI-nya jelas seperti itu. Jadi kalau ditanya, Pak, intinya dilarang atau tidak? Jelas syarat-syaratnya. Gitu. Dan hal-hal yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dilarang. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, pasti mau tanya, Pak. Jadi ini dilarang atau tidak? Segala hal yang menimbulkan keresahan masyarakat merujuk kepada regulasi, ada aturannya, ada yang disebut polusi suara maupun fatwa ulama dilarang. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk Son Horeg. MUI menilai Son Horeg mengganggu ketertiban masyarakat. Namun dalam catatannya, MUI memperbolehkan penggunaan Son Horeg secara proporsional dan untuk kegiatan positif. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota kini menunggu aturan terkait Son Horeg dari Pemprov Jawa Timur. Saya sedang menunggu karena di dalam klausul fatwa MUI itu ada menyampaikan bahwa agar pemerintah provinsi menghimbau, memberikan instruksi kepada pemerintah kabupaten kota untuk menindaklanjuti ini secara teknis. Tentu ini akan saya pelajari, dan sekali lagi fatwa MUI tidak melarang total. Setelah keluarnya fatwa MUI Jatim terkait Son Horeg, segera membuat peraturan teknis yang nantinya menjadi pedoman dalam penataan ulang Son Horeg. Tim Liputan Kompas TV, Jawa Timur. Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur mengharamkan penggunaan Son Horeg dinilai kurang terperinci secara teknis. Hingga kini fenomena Son Horeg masih menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Adanya setuju, ada juga yang menolak adanya Son Horeg. Masyarakat senang dengan adanya Son Horeg itu? Oh, senang. Senang sekali? Senang sekali. Senangnya Jadi, seperti apa? Tiap ada karnaval itu kan masyarakat menabung. Dari selesai karnaval kita udah nabung lagi untuk karnaval yang setelahnya, berikutnya. Kenapa itu? Memang senang. Senang masyarakat ya? Biarpun banyak kaca pecah, genteng melorot, ya tetap mereka senang. Termasuk sampean juga senang? Iya, saya juga senang. Saya pribadi sih senang, Pak. Dan untuk warga-warga juga yang saya dengar-dengar juga alhamdulillah banyak yang senang. Ada yang pro kontra untuk yang kemarin itu emang ya sebagian aja, orang yang nggak senang emang ada sebagian. Tapi ya di saya itu alhamdulillah banyak yang senang, Pak. Katanya sampai urunan sampai 1 tahun itu, Pak, untuk 1 tahun sampai orang rela sampai sekian rupiah untuk apa itu menabung. Berperkakakan dulu, biar biasanya untuk kesenangan orang-orang tersendiri. Kalau saya pribadi ya, saya kurang setuju mengenai Son Horeg itu karena sangat mengganggu. Yang pertama mengganggu kebisingan, terus yang kedua bisa horegnya itu frekuensinya terlalu tinggi bisa merusak rumah, kayak kacanya pecah atau mungkin bisa gentengnya jatuh seperti itu. Terus kan bisa mengganggu telinga, kebisingan frekuensinya tinggi kan bisa merusak pendengaran juga. Seperti itu. Jadi nggak setuju Ibu ya? Saya nggak setuju mengenai Son Horeg seperti itu. Saya sih kurang setuju, Pak, karena suaranya itu merusak merusak pendengaran, juga mengganggu pendengaran, bukan merusak, mengganggu pendengaran. Pendengaran. Terus membuat kerusakan nggak di lingkungan gitu? Iya sih, seperti kayak atap-atap rumah itu merekat, ada yang retak gitu loh. Retak juga? Iya. Genteng juga gitu? Iya, genteng. Terus kaca-kaca jendela itu retak. Biasanya sampai diisolasi itu, Pak, kalau misalkan ada Son Horeg. Kesorotan olahraga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pastikan penyerang timnas oleh Romeni absen pada FIFA Matchday September mendatang yang rencananya akan digelar di Surabaya, Jawa Timur. Erick Thohir tegaskan dalam waktu dekat pemain diaspora andalan Merah Putih ini akan melakukan operasi. Langsung saya pada oleh pemirsa, oleh gol! Erick Thohir tidak menyebutkan secara rinci
cedera yang dialami pemain diaspora Timnas Indonesia oleh Romeni. Ketua Umum PSSI menegaskan oleh kini sedang melakukan perawatan intensif di bawah naungan klubnya Oxford United, juga dalam pantauan tim kedokteran Timnas Indonesia. Meski dipastikan absen pada FIFA Matchday September nanti, Erik berharap Ole bisa dimainkan pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang. Penyerang 25 tahun akan melakukan operasi pada Kamis 17 Juli, dilanjutkan dengan perawatan intensif. Seperti diketahui, Timnas berencana akan menggelar FIFA Matchday pada bulan September mendatang di Surabaya. Rencananya Timnas akan melawan Kuwait dan Lebanon. Sudah cek dengan tim kedokteran Oxford, lalu sekarang sedang konsultasi dengan tim kedokteran tim nasional di Belanda, yaitu Leo salah satunya yang itu. Sepertinya sudah diputuskan Ole akan menjalankan operasi hari Kamis. Jadi recovery-nya cukup panjang. Atau September pasti nggak main. Ya kan sekarang Juli, Agustus, September. Ya kita lihat Oktobernya. Menteri LHK menyebut Sungai Brantas dan Bengawan Solo tercemar. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyatakan bahwa Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo tercemar. Untuk itu pihaknya serius menangani pencemaran sungai ini dengan menggandeng semua pihak. Tercemarnya dua sungai di Pulau Jawa, yaitu Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo ini, disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal saat meninjau hulu Sungai Brantas di Kota Batu, saat meninjau kondisi sumber air yang menjadi hulu Sungai Brantas. Kedua sungai ini mengalami pencemaran ringan hingga sedang. Agar tidak semakin parah tingkat pencemarannya, perlu segera ditangani. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan memanggil Dirut PT Jasa Tirta I untuk mengetahui penyebab pencemaran sungai. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah daerah seperti Pemkot Batu perlu terlibat tangani pencemaran Sungai Brantas. Kementerian Lingkungan Hidup juga mendukung Jasa Tirta I tak membuka secara umum wilayah konservasi hijau di Sungai Brantas. Dari sisi sedimentasi, kami sudah matur ke Bapak Direktur Utama Jasa Tirta, Bapak Direktur PLN Power, Nusantara Power, dan Bapak Wali Kota Batu. Karena hilirnya sama sekali, kalau bahasa PU itu biasanya segmen satunya ada di Kota Batu. Nah, kondisi hari ini, maka sebagian wilayahnya tutupan lahannya, tutupan pohonnya jauh berkurang. Untuk itu kami ingin ini ditangani dengan serius. Informasi lainnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau fasilitas sekolah rakyat menengah atas 24 di Kediri. Menurutnya fasilitas sekolah rakyat di Kediri memiliki standar internasional. Inilah asrama sekolah rakyat menengah atas 24 di Kediri, berisi sejumlah kamar. Satu persatu fasilitas kamar, mulai dari kasur hingga lemari diperiksa. Sekolah rakyat di Kediri ini memiliki standar internasional. Dengan fasilitas mewah, tertata rapi, dan terjaga kebersihannya, sekolah rakyat ini mendapatkan apresiasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Adanya fasilitas ini diharapkan membuat para siswa belajar dengan semangat guna meraih cita-cita. Sementara itu, Bupati Kediri bilang terus mengawasi jalannya sekolah rakyat. Dia juga bekerja keras menyiapkan fasilitas sekolah rakyat sebaik mungkin karena program ini milik pemerintah pusat. Saat ini total ada 100 siswa yang terdiri dari 40 laki-laki dan 60 perempuan dari warga kurang mampu yang lolos seleksi pemerintah. Ventilasinya luar biasa. Kalau kawan-kawan bisa membandingkan antara kantin
ya sekolah-sekolah internasional dengan kantin di SR sini itu sama. Jadi standar kantinnya berarti tempat makannya anak-anak itu juga berstandar seperti mereka di ruang makan sekolah berstandar internasional. Kelasnya juga luar biasa. Jadi kita semua menyampaikan terima kasih, Pak Bupati memuliakan anak-anak dari keluarga Desil 1 mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran di SR Kabupaten Kediri. Menyiapkan apa yang menjadi program pemerintah pusat, lalu dengan kerja keras Bu Gubernur memantau kami-kami yang di tingkat kota kabupaten di absen melalui grup. Tidak hanya sekolah rakyat, Koperasi Desa Merah Putih itu kami di absen sama Bu Gubernur. Setiap hari beliau absen dan dilombakan lah bahasanya. Nah, akhirnya alhamdulillah ini kalau saya tidak salah kunjungan ke-9 atau ke-10 ya Bunda ya. Padahal baru 3 hari beliau sudah berkeliling ke 9 sekolah rakyat dan insya Allah semoga ini salah satu sekolah rakyat yang fasilitas dan fasilitas umumnya lengkap dan layak lah. Sekolah Rakyat Menengah Atas 12 Universitas Negeri Surabaya menyiapkan asrama siswa didik dengan fasilitas memadai di Jalan Lidah Wetan. 100 siswa tinggal di asrama didampingi wali asuh di sekolah rakyat ini. Asrama siswa sekolah rakyat di Surabaya ini berada di Komplek Universitas Negeri Surabaya. Pengelola dan tenaga pendidik ini mengurusi 100 siswa yang diterima, mulai dari mengatur 48 kamar tempat tidur di asrama dengan fasilitas ruangan ber-AC, ruang klinik kesehatan, fasilitas umum untuk berolahraga, hingga kegiatan sosial. Selain mengikuti proses belajar di sekolah, siswa juga dibekali aktivitas non-formal hingga malam hari. Para siswa angkatan pertama Sekolah Rakyat Menengah Atas 12 UNESA ini berasal dari keluarga kurang mampu dan penerima bantuan Kementerian Sosial Kemensos melalui program PKH. Seleksi siswa telah dilakukan sejak Maret lalu. Siswa dilarang menggunakan ponsel agar tak mengganggu konsentrasi belajar. Jadi calon siswa kemarin itu rata-rata adalah anak dari penerima PKH yang bisa masuk dalam data kemiskinan Kota Surabaya. Surabaya ya? Iya, Surabaya. Kriterianya Mas yang seperti apa ya? Kriterianya ya yang dicari oleh teman-teman yang pertama ya yang pasti jenjang pendidikan yang kita cari di sini SMA ya berarti usia setelah lulus SMP kan begitu. Dan kriterianya ya pasti keluarga miskin. Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 UNESA Surabaya beroperasi dengan siswa didik di angkatan pertama sebanyak 100 orang anak. Sekolah rakyat ini mengusung konsep boarding school dengan penekanan pendidikan karakter pada siswa didik. Angkatan pertama Sekolah Rakyat tingkat menengah atas di UNESA Surabaya menampung sebanyak 100 orang siswa didik dari keluarga kurang mampu yang ada di kota Surabaya. Seluruh siswa tinggal di asrama dan mengikuti program pembelajaran di sekolah yang masih berada di lingkungan kampus Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. SRMA UNESA Surabaya sendiri berkonsep boarding school, di mana selain fokus terhadap pendidikan akademik, juga fokus pada pengembangan karakter pada anak. Sekolah menyiapkan wali asuh yang mana satu wali asuh mengampu sebanyak 10 siswa. Para siswa yang mengikuti proses pembelajaran mengaku senang karena dapat belajar dengan nyaman dengan fasilitas yang memadai. 3 hari, kesannya sih senang banget di sini. Soalnya banyak teman, fasilitas juga disediakan di sini, Pak. Udah lengkap gitu. Terus asramanya juga bersih, guru-gurunya baik di sini. Kalau hari ini belajar apa? Hari ini sih masih pengenalan aja. Terus ya belajarnya juga cuma tentang hal-hal negatif di media sosial aja. 2 hari ini aktivitas yang paling kamu suka di sekolah rakyat apa? Di pengarahan sih, kita lebih dekat ke wali asuhnya. Jadi wali asuhnya udah kayak orang tua sendiri di sini. Menariknya dalam proses pembelajaran di sini, siswa tidak diperkenankan menggunakan gawai atau telepon genggam. Alat komunikasi dititipkan kepada wali asuh dan dapat digunakan atas seizin wali asuh atau guru.
Karena di asrama itu satu anak dengan 1 wali asuh dengan 10 anak, maka timbul kedekatan antara wali asuh dengan anak, sehingga anak itu memberlakukan wali asuh itu seperti orang tuanya sendiri. Mohon maaf untuk HP dan gadget di asrama ini tidak diperbolehkan maupun di sekolah. Jadi ketika anak membawa HP atau gadget, maka yang bertanggung jawab adalah wali asuhnya. Anak boleh diperkenankan menghubungi orang tua, bisa nanti menggunakan HP atau gadget dari wali asuh. Di sisi lain, siswa sekolah rakyat dapat dikunjungi oleh orang tua wali saat libur sekolah atau di hari Sabtu Minggu. Sementara untuk libur panjang dan libur hari keagamaan, siswa diperkenankan untuk dapat kembali ke rumah masing-masing. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Seorang ibu rumah tangga sukses bisnis souvenir boneka rajut ala Jepang. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini, tetap di Kompas Jatim. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Jember, Jawa Timur sukses usaha souvenir boneka mini dengan teknik seni rajut amigurumi. Ribuan boneka dengan berbagai karakter kartun telah diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Anis Indrawati, warga Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sukses membuka usaha souvenir boneka mini. Ia memproduksi boneka mini dengan teknik rajut amigurumi atau seni rajut boneka dari Jepang. Bahan dasar yang digunakan benang velvet dan milk cotton. Ia mampu memproduksi boneka dengan 11 karakter hewan dan kartun lucu. Boneka mini banyak dipesan sebagai souvenir pernikahan, wisuda, dan gantungan kunci. Harganya bervariasi mulai 10 hingga 14.000 rupiah. Usaha ini berawal dari hobi dan mengisi waktu luang sebagai ibu rumah tangga. Namun kini menjadi ladang cuan bagi ekonomi keluarga. Dalam sebulan ia bisa memproduksi 500 hingga 10.000 boneka dengan omset 5 juta hingga 10 juta rupiah. Ini berawal dari saya hobinya merajut memang. Jadi memang suka sekali merajut dan kalau merajut itu kan memang harus inovasi ya. Sedangkan yang lagi ngetren ini kan kayak gantungan kunci, amigurumi kayak gitu. Nah, kita coba buat ya amigurumi itu dengan pertama awalnya 1 karakter. Tapi kemudian kok responnya bagus, akhirnya kita nambah hingga punya 10-11 karakter. Nah itulah akhirnya kita produksi itu dah. Selain lucu, boneka mini juga unik sehingga banyak dipilih sebagai souvenir. Ketika saya lihat gantungan kunci rajut itu kan bentuknya lucu. Dan dari dulu emang saya sukanya itu yang kerajaan-kerajaan gitu. Jadi ketika lihat gantungan kunci rajut amigurumi ini tertarik gitu. Kenapa yang membuat tertariknya? Lucu juga, terus karakternya unik gitu kan. Terus lebih kayak natural aja kalau dipakai di tas itu lebih unik. Pesanan datang tidak hanya dari pembeli eceran namun juga grosir untuk dijual kembali secara online. Tingginya permintaan membuat Anis harus memperkerjakan tetangganya. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.